Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan ini, berkat doa dan juga tentunya restu daripada seluruh jamaah Masjid Jami Al-Islah dan keluarga besar RW 016 kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berkumpul di haflah yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan untuk kita semua, amin. Apapun yang kita cita-citakan, yang punya hajat di hari ini Allah kabulkan hajatnya. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Yang punya cita-cita Allah sampaikan segala macam cita-citanya. Yang hari ini mungkin sedang menghadapi kesulitan, mudah-mudahan kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan dengan berbagai macam kemudahan, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Agung junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana alhamdulillah kita sebagai umatnya tentunya kita di malam ini mengisi dalam rangka memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan keberkahan daripadanya. Insyaallah kesempatan hari ini kita kedatangan daripada orang-orang alim, para guru-guru, para tuan guru kita, sepuh kita, para tokoh masyarakat, tokoh agama kita. Juga alhamdulillah tadi nampak hadir berunda kita bersama yang insyaallah akan memberikan nasihat. Al-Ustaz Mursalin sudah berada di tengah-tengah kita insyaallah, dan yang tak kalah memberikan surprise kita di malam ini insyaallah, di samping saya ada saudara kembar saya. Alhamdulillah, beliau surprise datang di malam ini khusus untuk warga Cina Blok D semua. Boleh tepuk tangan untuk warga Blok D. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah bersama beliau. Insyaallah mudah-mudahan kembali kita tambah berkah dengan dibacakannya daripada salawat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi an-niyyah ولكل نية صالحة لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وإلى حضرة المصنف هذا الكتاب ونفعنا بعلومه شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا آمين. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. كل القلوب للحبيب تميل، كل القلوب للحبيب تميل، ومعي بها
دليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع الناسكين تسيل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
صلوا على النبي محمد. صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزورا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب تغشانا بنورك، يا رب اغضى
الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبدأ الإملاء باسم الذات العليا مستمرا فإذا تركت على ما أنا له وأولاه وأسلي بحمد الموارد سائغة هليا منتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الممتكن في الغدر الكريمة والجبال واستغلق الله تعالى ولن يخص الهدرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل والحد الجلية وخذا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي بروج الحسن البقرية نادما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بقلال واستعين بقول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin yang berbahagia, kini tiba pada acara ini, yaitu tausiah wal maudhu hasanah yang akan disampaikan oleh Ahmad Karom Bapak Ustadz Nursalin dari Bekasi. Kepada Allah para Bapak Ustadz Nursalin dari Bekasi, kami persilahkan. Yeah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah cempedak. Jamaahnya banyak tapi jawab salamnya masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam dimakan buaya. Yang jawab salam didoain biar pada jadi orang kaya. Terserah mau kayak apa. Kaya hatinya, kaya ilmunya. Amin ya Rabbal. Pohon salam di pinggir sumur. Emang kalau pohon salam di pinggir sumur cakep ya? Yang jawab salam didoain biar pada panjang umur, rezekinya pada barokah, keluarganya sakinah, anak-anaknya solih solihah. Yang belum nikah biar cepet-cepet nikah, yang janda biar dapat duda. Amin semua ini. Yang ini janda semua ilah. Yang belum punya anak biar cepet-cepet punya anak. Yang banyak anak berhenti beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak yang jawab Allahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang depan, yang belakang bari ngunyah jeruk. Allah. Ada yang bari ngunyah duku, bari blonjor, nggak ada. Masih mahal. Walaqad ra'ahu nazlatal ukhra 'inda sidratil muntaha. Al-ayah. Bu, Ibu, suara saya enak enggak? Ibu pengen punya anak suaranya enak? Ya saya aja atuh. Kolotoy. Ada yang ngomong kogedean. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak pencinta Quran. Insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita orang tuanya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabban. Wa qala ta'ala aidan Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun yang saya muliakan sama kita hormati, guru-guru, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah. Wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Naufal Arbi SPDI. Kita doakan senantiasa Allah berikan kepada beliau sehat panjang umur, berkah hidupnya, ilmu-ilmunya manfaat untuk kita semua. Guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar, kita doakan beliau juga senantiasa Allah berikan sehat panjang umur. Juga yang saya hormati, saya muliakan
Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Komarudin, Ketua Tanfiziah Prinu KSB. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Islah Bapak Ustadz Eroy, segenap jajaran. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ustadz Supandi, Bapak Ustadz Kaswoyo, Bapak Ustadz Aib Ilyas, Bapak Ustadz Saleh, Bapak Ustadz Ahmad Farhan, Bapak Ustadz Abdul Karim. Banyak amat ini. Ya, ini semua guru-guru kita, alhamdulillah. Kita doakan beliau senantiasa semua Allah berikan sehat panjang umur. Juga yang sama kita hormati aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Sukaragam, Bapak Haji Ucup Keeng beserta ibu dan staf-stafnya. Juga Bapak Haji Usub Supriyatna, Bapak Ketua RW Bapak Miarno. Udah bener banyak ini mania. Segenap Ketua RT 01 sampai 10, alhamdulillah. Juga segenap para donatur, Bapak Ibu dermawan yang soleh-solehah, amin. Juga simpatisan Bapak Wihartanto, Bapak Haji Ajis, Bapak Haji Heru. Bah, bener-bener banyak ini mania. Keluarga besar RW 016, takbir. Juga tidak lupa yang menjadi Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Bapak Deding. Ya, betul ya, Kang Deding. Ngingetin terus dari Oktober sampai tadi asar saya diingetin. Udah di mobil saya mau berangkat ke Lembang, untung diingetin. Saya pikir ke Lembang ngapain, nggak diundang, mending ke sini. Alhamdulillah. Segenap panitia yang luar biasa, saya terharu. Bukan kiai saya, Bapak Ibu mohon maaf, Ustadz juga masih perlu banyak belajar, tapi disambut seperti kiai beneran. Masya Allah, terharu saya, tersanjung. Mobil saya datang langsung dijaga-jaga. Dalam hati kemana lewatnya saya ini, udah mah dalam perumahan sempit, ternyata mau diarahin parkir. Masya Allah. Panitia anak-anak muda udah nyambut saya, ngerumbunin mobil saya. Begitu turun langsung tangan saya dicium bolak-balik, diperebutin, sampai ada yang salah nyium tangan temannya sendiri. Takbir, luar biasa. Al-Islah, takbir. Juga tidak lupa pembawa acara, juga tim hadrah Rijalul Mukminin. Dari mana? Oh, dari tadi ya. Dari KSB, luar biasa ini. Pimpinan Bapak Haji Aziz ya, binaan, subhanallah. Mau main lagi nggak Mas? Main lagi? Ya sudah, sono main yang jauh. Ini masih muda Bapak Ibu, guru-guru luar biasa. Bahkan saya dengar nih Rijalul Mukminin hadronnya udah banyak yang undang. Alhamdulillah. Insya Allah bulan depan diundang di Jakarta Timur, di Taman Mini Indonesia Indah. Akan tampil di atas kereta gantung. Kita main lagi ya. Subhanallah. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ayahanda, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, adik-adik remaja, anak-anakku semuanya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum kawin, yang belum sunat, sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, ma'irin. Ini orang blok ini apal kemairat ini, buah-buah langganan ya. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul hadir di majelis kita tercinta, masjid kita tercinta Al-Islah, dalam acara peringatan menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hikmah Isra Mi'raj kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, insya Allah. Nggak ada foto saya ya?
Tapi mendingan nggak ada fotonya. Bapak ibu, saya pernah diceramah di kampung yang sebelahnya ada sungai. Malam acara muludan, spanduk lebih kecil dari ini, foto saya di tengah. Besok ke spanduk pakai nutupin jamban. Foto saya paling depan dari pintu jamban. Mudah-mudahan yang sudah berkorban untuk acara ini Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Yang berkorban dengan hartanya akan Allah ganti, amin. Dengan uangnya diganti, amin. Berkorban dengan makanannya diganti, amin. Buah-buahannya diganti. Tuh di meja saya mana anggur, mana pisang, mana jeruk, mana kopi, mana susu. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bercanda. Udah ada di dalam ruangan tadi, udah ada, cuma baru nyampe saya langsung dipanggil, jadi belum sempat diminum. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua, amin. Semakin meningkat ibadah kita kepada Allah, amin. Pulang kita dari majelis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang kelewat, mohon maaf. Akang operator sound system, terima kasih, luar biasa soundnya, mantep nih. FA audio, takbir. Mahal nih kayaknya nyawa soundnya nih ya. Bagus soundnya ini, jangan-jangan mahalan bayaran sound sama penceramahnya nih. Bercanda. Kita doakan Bapak operator sound system juga bisa masuk surga bareng sama salon-salonnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah, Rasul mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin sahibil busyara wa ahlana wa muallimina yaumina. Katanya mau main lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati wa
sepohon kayu. Ada rindang, ada rimbun ini. Terjadi istilah perbedaan pendapat. Depan rimbun, belakang rindang. Tetapi rindang rimbun tetap bersatu, sama, tetap bersatu. Setuju? Siap? Oke lah kalau begitu. Sepohon kayu, daunnya rimbun. Ono sing meneng ae. Aku mah mendingan diem jeng aman. Takut salah. Lebat bunganya. Walaupun 1000 tahun tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu, Mas, AA udah ngiringin selawat dan nasyid. Nasyidnya mengiringi, mengingatkan kita untuk selamat, bahagia, tenang dunia akhirat, jangan tinggal salat 5. Pesan inti dari bulan dari peristiwa Isra Mi'raj. Susu datang. Terima kasih ya Allah. Nggak tahu ini susu siapa. Saya emang nggak pernah nyusu jam segini. Biasanya nyusunya sebelum subuh. Susunya ke mereknya beda, saya sama SGM. Susu gantung manis. Ya Allah, mohon maaf guru, ini cuma ngomongin susu ya. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Guru-guru mohon izin, Kiai, Bapak Ibu, sudah jam 10, jadwal saya 22.30, berarti 35 menit lagi. Siap? Sampai jam berapa saya ngomong? Jam 12. Luar biasa ini jamaah Blok D. Majunya sampai pengen jam 12. Berarti ibu-ibu jamaah Blok D ahlinya nggak bohong. Mana ada apa jam 12 yang ceramah mau pingsan kali ya. Puas dengan peranku ceramah pingsan kali ya. Ya Allah, cek lo. Minta ehonya dikurangin, Bapak mohon maaf. Gaungnya, efeknya dikurangin biar tidak seperti ngomong di buha. Karena kalau di buha kan bergelombang ya. Kalau saya ngomong sakit kepala, minum obat Paramed, takutnya bergelombang lebaran itu. Obat maksudnya, kenapa ibu kemana aja pikirannya sih? Obat Paramed kan ada ya? Kenapa ibu mikirnya sama yang saya pikirin? Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk memetik hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita muhasabah untuk persiapan menyambut bulan Ramadan insyaallah. Kalau kita baca sejarah peristiwa Isra Mi'raj dalam kitab-kitab yang pernah kita baca, kita dengarkan dari guru-guru kita, terjadi pada sebelum 10 tahun 10 kenabian. Dan sebelumnya berangkat Isra Mi'raj, Nabi mengalami yang namanya duka sedih, maka disebut Amul Huzni, tahun ke-10. Nabi berduka. Kenapa Nabi berduka juga sedih? Karena Nabi walaupun seorang Rasul punya sifat yang namanya sifat basyariah, sifat manusia biasa. Yang kalau Nabi ngantuk, Nabi tidur. Tapi Nabi tidurnya beda sama kita, matanya merem, hatinya melek. Kita mah mata merem, hati merem, yang melek cuman bawah doang, belakang ya. Nabi aus, Nabi minum saja, pengen minum. Boleh saya minum? Boleh. Selamat menyaksikan. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi lapar, Nabi makan,
Nabi berduka, Nabi sedih. Berduka karena apa? Istri tercinta yang solehah meninggal dunia. Siti Khadijah, Siti Badriah, Siti Khadijah. Nggak lama kemudian paman tercinta Abu Thalib, Abu Bosok meninggal dunia juga. Dua orang yang luar biasa buat Rasulullah ini meninggal dunia. Nabi sedih, Nabi kehilangan. Bu, ibu maaf kalau ditinggal, misalnya suami meninggal, ibu sedih enggak? Sedih. Pak, bapak kalau ditinggal istri meninggal, bapak sedih enggak? Iki jawabannya beda iki. Istrinya bilang enggak, suaminya sedih, bari nunduk. Sedih lah bu. Masya Nabi sedih. Kalau dalam bahasa kita mungkin diartikan sederhananya begini: kalau sudah tiada baru terasa. Begitu oma kalau nyanyi ujungnya lagi beri. Bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan. Ya biar nggak gibrik. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Tapi ada pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu, apa? Nabi kuat, Nabi enggak larut. Ketika diuji duka, sedih, ditinggal orang-orang yang luar biasa, Nabi tetap kuat. Kenapa? Karena kedekatan Nabi kepada Allah dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Dikuatkan Nabi, dihibur dengan perjalanan peristiwa Isra Mi'raj. Dan oleh karena ada riwayat lain mengatakan langit pengen ngedatengin Nabi Muhammad, minta kepada Allah, jangan cuma bumi doang ada Nabi Muhammad di bumi, langit pengen didatengin Nabi kita Muhammad. Bu, hidup ini uji, Nabi kita aja kita umatnya pengen gak diuji. Hello, diuji, kadang kita diuji sakit, tapi tetap dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah kita, dengan doa-doa sedekah kita, insya kita kuat. Biarkan penyakit menjadi penggugur dosa-dosa kita, amin. Diuji dengan hutang, ekonomi, betul? Di sini ibu maaf, ada yang masih punya utang? Banyak. Pengen lunas enggak? Bayar. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar hutang-hutang kita, amin. Subhanallah. Syaratnya jangan pernah jauh dengan Allah Subhanahu. Peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, singkat langsung nembus langit 1, menembus langit 7 sampai Sidratul, nembus ke Arasy, kembali lagi dengan waktu yang cepat, membawa perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5. Ada yang mengatakan beberapa jam saja, ada yang mengatakan sepertiga malam, maka bahasa Qur'annya lailan, bukan lailatan atau lailatun. Lailan, separuh malam. Kalau lailatan, lailatun, 1 malam penuh. Wallahu a'lam. Tuh, apa pesannya? Sholat 5 biar kita kuat menghadapi ujian dari Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat 5. Buat bapak-bapak berjamaah, apalagi masjid kita udah luar biasa ini. Saya baru melihat ini di perumahan masjidnya, ala-ala Mesir apa mana ini. Alhamdulillah, subhanallah.
Saya yakin ini yang bangunin subuh ini anak muda, ini bukan aki-aki. Aki-aki apa anak muda di sini? Anak muda. Beda sama di kampung saya. Dari tahun 60 sampai 2020, yang bangunin subuh aki-aki jam 4 udah tua, belum ada gua kan lagi yang ajan. Yang buka pintu masjid aki, nyalahin lampu masjid aki, nyalahin kipas aki, nyalahin mic aki, mic-nya kegedean habis rajaban setoring. Aki megang pinggang ngecelip mic. Wah ini mic kegedean kali ya. Bangun lagi ngucap salam, alhamdulillahirabbil ahyana wa Muhammadan wa ilaihi. Bangun para jamaah Masjid Jami Al-Islah, bangun, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena waktu di masjid sudah menunjukkan, baru aja aki mau lihat jam, astagfirullah, jam masjid udah hilang lagi. Dulu sekarang yang bangunin masjid, yang bangunin subuh, anak muda mantan preman perumahan KSB Blok D Obat. Wah, bangun jam 4. Udah engkau mah duduk bekong ya, kakek mah ya lu jangan gua mulu. Anak muda mantan preman ngebangunin subuh nggak pakai salam lagi. Bangun, bangun. Kata kakek lu jangan bangun-bangun doang. Selawatan ke apa ke? Maklum mantan. Kata mantan preman nggak bisa kok. Wah, pakai yang lu bisa. Rupanya mantan preman kecilnya pernah ngaji sama Kiai Haji Dedi Iskandar. Ingat satu kalimat yang masih mengiang di otak dia. Dia baca megang mic bangunin subuh lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Pak RW, siapa yang mati subuh-subuh? Ya. Ini mohon maaf guru, bapak ibu, ceramah saya santai seperti ini nggak apa-apa. Uyos, mual marah, mual ngambek, mual ambekan. Ya Allah, jaga sholat 5 buat bapak-bapak berjamaah, buat ibu-ibu boleh sesekali berjamaah untuk syiar Nabi, enggak ngelarang. Tapi utamanya wanita sholatnya di rumahnya diusahakan tepat waktu. Jangan nunggu iklan dulu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pendusta agama yang waktu sholat lalai lela ngelihat HP dulu, TV dulu, sinetron. Sampai ada lagu kosidahnya tuh ibu-ibu ya. Subuh. Ngaku sendiri Pak dia. Nyesel aku jawab. Zuhur. Kerepotan asar di perjalanan. Maghrib nyariin ayam. Isya. Na'udzubillahimin. Kata anaknya, mama udah maghrib, udah adzan maghrib di Al-Islah. Ntar tanggung habis iklan. Masih rame nih sinetron si Kenzo sama si Mutiara. Merangkai kisah indah. Itu si Mutiara kasihan ya Bu ya. Dijahatin mulu sama si Sandra. Tempo hari ditabrak sama mobil si Sandra. Sampai koma si Mutiara ya. 3 hari 3 malam di rumah sakit. Misalnya dia apa yang gak ngejenguk. Kemarin dia divita sama si Kaela, disuruh si Sandra itu nyekap si Kaela, padahal masih Marsa yang nyuruh. Tapi sekarang udah bebas ya. Sebetulnya si Kaela lagi demen sama si Kenzo, cuman si Kenzo demennya sama si Mutiara. Tuh makanya nonton. Apal-apal. Bukan saya Bu yang nonton istri saya cuma nemenin doang sampai udahan. Ya Allah. Na'udzubillahi min.
Ayo muhasabah, evaluasi sholat 5 waktu kita insya. Karena pesan Nabi tentang sholat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik amal-amal yang lainnya. Amin. Tapi kalau sholatnya rusak, menjadi rusak pula amal-amal yang lainnya. Na'udzubillahi min. Tuh. Mana sholat yang baik? Sholat yang kaifiahnya pakai ilmu. Maka rajin datang ke majelis. Ibu-ibu ada pengajian di Al-Islah? Bapak-bapak ada? Banyak? Ada 50? Ada 100? Ada. Kita doakan mudah-mudahan diampuni bohongnya. Ada lah ya, alhamdulillah. Subhanallah. Salatnya pakai ilmu, kaifiahnya benar, tumak ninahnya dijaga, syarat rukun salatnya dijaga, masya. Hablum minallahnya cakep, juga hablum minannasnya cakep tuh yang salatnya baik dan sempurna insya. Innas salata tanha anil fahsya. Tuh orang yang salatnya sempurna mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Masya. Mana ciri zahirnya? Kalau orang yang salatnya benar, dia mampu menjaga lisannya. Alhamdulillah. Enggak suka ngegos, enggak suka ngegib, enggak suka jul, enggak suka nying. Dia perbanyak zikir, baca Quran, istighfar, banyak baca sholat. Di bulan Sya'ban dianjurkan perbanyak salawat karena perintah, ayat perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu turun di bulan Sya'ban. Masya. Sekarang udah masuk 5 Sya'ban, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta lisannya digunakan untuk bicara yang baik, banyak zikir yang gak manfaat dia nggak bicarakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Maka ada pepatah, diam itu. Tapi kalau bisa ngomong lebih baik, ngomong kebaikan, maka itu akan lebih baik dari emas, insya. Besok kalau ada tetangga ibu yang ngajakin ngegosip, jawab sama ibu dengan sholawat. Jeng-jeng ada gosip baru tahu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wah, ulah jeng lebay banget. Aku tuh habis rajaban semalam tahu dia Islam. Mau kata Pak Mursalin dia nggak boleh ngegosip, suruh ngebanyakin sholawat. Emang ada gosip apa, Jeng? Masih gatel, masih banyakin sholawat. Syukur-syukur kita bisa tiap hari 500 sholawat. Amin. Nggak bisa sekaligus dicicil, dikredit.
Kan ibu mah biasa meredit. Habis subuh istighfar salawat 100. Habis zuhur istighfar salawat 100. 5 waktu 5. Insya hari Jumat lebihin 1000. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 1000 kali maka dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Jumat Sayyidul Ayam, rajanya hari, rajanya ayam, rajanya hari. Dan orang yang mati di hari Jumat indikasi matinya husnul, dijauhkan dari fitnah kubur, pertanyaan dan siksa kubur. Amin ya rabbal. Ibu mau mati hari Jumat, Bu? Mau. Sekarang hari apa ini ya? Berarti seminggu lagi malam ya. Subhanallah. Dan kata Nabi, orang yang banyak waktu-waktunya diisi bersalawat kepadaku, apa janji Nabi, tukfahamuka wa yufarlaka dambuka, masalahnya teratasi, dosanya diampuni. Masya punya anak diayun sambil baca, anaknya balita diayun sambil baca salawat. Tapi sekarang udah bergeser nilai itu. Orang perumahan, orang kampungnya kalau ngayun anak malah sambil nyanyi kayak orang Jakarta. Ngayun anak, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Lah anak bangun ngajleng, pengen buru-buru ke kota sama ayahnya. Kadang-kadang bukan diselawatin malah dinyanyiin lagu India ngayun anak biar anaknya merem. Tujuh deko tahi jana sanem, yar hota he jiwana sanem. Ternyata anaknya namanya si Sanem. Goreng jengkol, goreng teri biar gurih, nikmat berkah sambil bacain salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghi bil wa akhrijna min bainihim wa ala jengkolnya angus. Suaminya makan, ini apa mama? Itu pak tadi mama sambil goreng jengkolnya selawatan, kepanjangan mama lupa jadi gosong. Teri jadi gosong. Oh mama sambil selawatan? Iya pak. Istri papa soleha, nggak apa-apa, tetap papa makan. Itu papa makan jengkol selawatan. Suaminya saleh, istrinya saleh, rajin rajin ibad. Tapi kalau suami istri jarang zikir, jarang ngaji, istri masak marah sama suami malah sambil nyanyi dangdut. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, jadi aku harus masa si aku diam saja. Sinden semua ini. Adalah luar biasa ini jamaah blok B. Ini mohon maaf ceramah saya santai begini nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya pernah ceramah Bu, awal-awal dakwah acara maulid malam, ceramah saya serius, jamaah pada pulang satu-satu. Aku tak mulai seo, anakku nangis. Ya aku juga hayang ki'i. Lah ki'i terbalik deui. Dileg-leg jurik sugan. Lalu begini kan sambil tertawa semangat dapat ilmu insya Allah. Coba maaf kalau ibu nggak hadir di rumah sendirian, tawa sendirian kayak apa? Ya orang gila, wong edan. Di sini makan kita bisa gembira bersama ya Bu ya. Bisa tawa rame-rame, betul Bu? Iya, jadi kita gila rame-rame Bu. Enggak lah.
banyak baca sholat. Jangan kalah sama orang-orang Islam di Tiongkok. Ibu tahu Tiongkok? Cibarusah nganan. Oh, Cibucil ya. Ada di sana Muslim Tiongkok datang ke Indonesia, bercengkrama silaturahmi di jalan, ketemu lagi ngobrol, ditanya, kokoh dari mana koh? Hanya dari rumah usaha. Kokoh sama siapa kesini? Sama keluarga oe. Ini anak oe, ini istri oe, ini ibu oe, ini bapak oe, ini keluarga oe. Ngobrol bentar, akhirnya pulang. Engkau pamit, sepanjang jalan engkau baca selawat selalu. Lagam selawatnya lagam negeri si engkau. Salatullah salamullah ala toha rasulillah blum. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagian saya mau ceramah kemana, yang penting merame lah. Ngaji mama kiai. Ya. Banyak baca sholat, lain negeri lain lagam salawatnya, betul? Azan lain negeri lain lagam, betul? Azan Mekah Masjidil Haram, ibu pernah denger nggak? Belum. Azan maghrib di Mekah Belum. Masjidil, mau denger lagi nggak? Mau. Nih contoh adzan maghrib di Mekah Masjidil Haram, contoh, jangan berisik. Malah atuh ntar dulu, saya ngambil napas dulu, dari tadi ngemeng baik. Adzan maghrib di Masjidil nggak jadi, bisa banget di belakang ngomong Bali nggak jadi gitu. Kedengeran dari sini. Adzan maghrib di Masjidil Ayyalas salam. Mekah. Ada lagi adzan maghrib yang lagamnya begini. Al-Islah. Bukan yang ini, bukan. Musono Al-Islah di Papua. Yaitu suami aku banget. Enggak lah. Hidup dengan seni semua jadi hidup dengan ilmu semua jadi Insya Allah orang yang senang seni awet muda, amin. Pakai adzan pakai seni enak. Bayangkan adzan nggak pakai seni, ada paham aliran, nggak usah pakai senian. Subuh adzan sedang orang tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ke masjid pada golok. Ada aturan mainnya, betul. Tapi lagamnya lagam Arabi, jangan lagam Ajami. Apa Arabi? Lagam Arab. Bayati, Sobah, Hijab, Sika, Jaharka, Rosni, Hawan, 7 lagu. Biasanya kalau adzan tuh Hijaz, Bayati, Nihawan tuh. Jangan semangat anak muda nggak belajar, adzan subuh baru sembahyang dia adzan pakai lagam dangdut. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Nggak boleh. Ada aturan mainnya. Betul apa betul? Insya Allah orang yang senang seninya awet muda, ibu yang senang hadrah qasidah marawis lanjutin, yang senang selawat pakai seni lanjutin. Insya Pak Haji Roma Irama jiwa seninya tinggi tuh, umur udah 79 tapi masih gagah keneh awet anem. Kenapa? Jiwa seninya tinggi, lagu-lagunya banyak nasehatin kita, betul?
Bahkan Oma kalau ngelihat apa aja dibikin lagu. Ini kalau yang ceramah Pak Haji mungkin dia nggak diam melihat kembang bunga di depan dia, ini langsung nyiptain lagu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Astagfirullahaladzim, benar sindian semua ya. Pinter Pak Haji. Ada tetangga Pak Haji Roma Irama meninggal dunia, Pak Haji takziah ngeliat muka mayit, pulang-pulang ngambil gitar nyiptain lagu judulnya Sebujur Bangkai. Ada kan ya? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa anak istri, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Enter. Sampai-sampai temannya Pak Haji Roma Irama yang sering ikut Pak Haji, dia jadiin lagu. Siapa nama temannya? Haji Tatang. Ada lagunya kan? Dangdut tatang, dangdut tatang, dang 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 tang 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 dang dang dangdut Haji Tatang. Ada itu lagunya. Nggak percaya. Udah kayak burung merpati saya diteprokin. Dangdut suara gendang, iramanya pun bertalu-talu. Dangdut suara gendang, siapa yang mendengar pasti berdendang. Dangdut Haji Tatang. Pinter Haji mah ya. Sampai-sampai ada maling malam mau nebang pohon pisang orang, Pak Haji ngeliat, Pak Haji bikin lagu, jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pisang orang, jangan ditebang. Kata malingnya, iya Pak Haji nggak jadi. Malingnya jadi nggak marah, Masya. Ada kan lagunya ya. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pisang orang, jangan ditebang. Pak Haji Roma Irama dulu pernah mau nyalon presiden, Bapak Ibu ingat? Ingat. Tahun berapa? 2014. Sempat ada yang tanya ibu-ibu orang KSB Blok D, Pak Haji, ngapain sih segala pengen nyalon presiden, kan udah jadi raja. Iya, raja dangdut. Udah kaya, ngapain sih Pak Haji segala pengen nyalon presiden? Apa jawaban cerdas bijak Pak Haji Roma Irama? Aku ingin merebut Ani dari tangan SBY. Terpadu. Mungkin dulu kalau Pak Haji Roma Irama jadi presiden, mungkin menteri agamanya Mansur S. tuh. Pertama Mansur S temennya, kedua Mansur S Bapak Ibu kalau nyanyi lagunya kayak pakai hukum tajwid, ada ikhfa, ada gunah. Dengerin lagu Mansur. Katakanlah siapakah orang yang ikhfa tuh. Ditekan lebah itu sama dia. Telah mendahului aku, malam pertama ku dambakan, telah berakhir dengan gunah tuh. Kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan. Mak wajib mutasil. Gak percaya. Dan mungkin kalau dulu Pak Haji Roma Irama jadi presiden, nggak bakal bilang ruwet orang. Yang ada Bang Haji mau girang terus, nyanyi terus, walaupun ada berita duka. Datang menteri lapor, Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Seminggu saya belajar ngomong begitu itu.
Ada apa Pak Menteri? Ada berita duka Pak Presiden. Oh, innalillah. Ada salah satu menteri kita yang meninggal dunia Pak Presiden. Apa kata Presiden? Haji Roma Irama. Gali lobang. Gali lobang. Sudah mau gali lobang kuburan menterinya. Cuman ada kekhawatiran Bapak Ibu, mohon maaf kalau Pak Haji Roma Irama jadi presiden. Apa? Takutnya lagu kebangsaan kita dirubah. Kan nggak boleh ya. Indonesia Raya, tanahku negeriku. Nah, takutnya lagu itu dirubah lagamnya sama Pak Haji. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Udah 10:30, udah lewat. Jadwalnya 10:30 terus. Mohon maaf Bapak Ibu, penceramah mah ibarat supir taksi loh. Supir taksi itu kan kalau kata penumpang terus berarti sama, penceramah juga kalau kata jamaah terus berarti yang penting kan argonya jalan. Maaf Pak Haji Dedi, canda ini mah, jangan di ini ya, ini mah cuma ngebilangin bukan ngingetin. Ya Allah. Tuh, yang pertama pesannya muhasabah Rajab, menyambut Ramadan, sholat 5 waktu. Yang kedua sholat. Yang ketiga, kalau suami istri rajin ibadah, rajin zikir, insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak ada ribut-ribut, ya ribut biasa kecil. Istri marah-marah biasa Pak, jangan terlalu dilayanin. Karena perempuan itu kan labil, ada haid menstruasi, betul Bu? Jadi kalau istri lagi curhat, dengerin Pak. Seperti Umar bin Khattab, di mana-mana Umar itu mau, di rumah meong. Bukan takut istri, karena tahu kondisi istri. Dari habis subuh, dari bangun subuh, bangun malam langsung capek masak, betul? Nyuci, nganter anak sekolah, jemur, neriska, jemput anak sekolah, istirahat bentar, makan, masak, berangkat lagi sore asar, nyiapin masak sore, betul? Dari terbit matahari sampai terbenam mata istri. Maka biarkan Pak. Artinya apa? Sesekali istri marah, suami diam. Sesekali istri, suami tegas, istri diam. Dengerin. Tapi semuanya berkonsep rajin ibadah. Buah dari sholat, nggak ada marah-marah di luar aturan Islam. Alhamdulillah. Nggak pengen cerain aku, nggak ada di sini mah yang begitu ya. Nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Makanya yang kita contoh keluarga Rasulullah. Mana contoh kecil? Rasul manggil Bu, panggil ke Siti Aisyah itu nggak nama. Namanya Siti Aisyah, dipanggil Isah. Tapi karena kulit Siti Aisyah kemerah-merahan, dipanggilnya ya Humairah, wahai kemerah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu begitu panggil suami. Maaf kalau suami ibu misalnya kulitnya sawo mateng, jangan dipanggil bulu. Panggil ya Hajar Aswad. Hajar batu aswad paling hitam. Yang penting keren bahasa Arab. Jangan manggil kesayangan, lagi jangan doang pakai segala ada acara pacaran, berjanji setia di bawah pohon toge. Manggilnya iya yang
pacar cowoknya ngerayu ke perempuannya, sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Bener sindian semua ya. Biasa, masa muda membawaannya udah endah, baik endah. Begitu nikah pengantin baru, masih manja bibirnya, kadang masih gombal, kadang ngomong kayak pengantin baru mah dicadel-cadelin, mendadak lidahnya mendekin. Dicubit sama istrinya nggak marah sampai berdarah, kata suaminya malah iwit agi, pengen diciwit lagi. Suaminya nanya, bari cadel, bari manja, neng, mamnya ama apa tayang? Apa tayang? Kata istrinya bari manja, mamnya ama goreng etol mas. Nyebut jengkol ke apa etol? Sama ibu lagi pengantin baru sama suaminya malu-malu, maaf naik motor ngebonceng sama suaminya mau ketut gak ditahan. Buru-buru masuk ke rumah, ke kamar, duduk di bangku, suaminya ngintip dari lubang kunci. Istrinya bangun pelan-pelan. Iya, amit-amit. Malu sama suaminya. Pengantin begitu punya anak 1, 2, 3, 4 beda lagi. Suaminya nonton TV ngedakon, istrinya lewat depan suaminya brak-brek brot. Kata suaminya, kamu kentut ya? Malah balakan istrinya, sehat tahu. Ada istri yang begitu di sini, Pak? Mana orang? Ya, sakinah taat patuh kepada suami, dandan buat bohong, buat tukang Grab, buat suami lah, alhamdulillah. Jangan dibalik. Mana-mana kondangan Agustusan dandan di rumah sama suaminya, dandannya kayak kucing kecebur, rambut riak, kayak kuntilanak belum dipantek. Kondangan bedaknya fiksi, lipstiknya cempaka, minyak wangi ketek lain, leher lain, bulu mata disambung pakai bulu mata badai tsunami. Naik motor NMAX kondangan ke Megara Gensi, bulu matanya kena angin, sampai tempat kondangan parkiran ngebenerin bulu matanya dulu. Alis mah dikereng-kereng kayak alis Shinchan, kadang dibentuk kayak setang R.E. King. Begitu keringetan, rusak hilang alisnya sebelah. Temennya sampai baca ayat kursi. Kayak setan katanya tuh ngaku dewek. Kayak tuyul ya, naudzubillah min. Mana-mana gaya baju boleh ngeredit dipakai jingklak. Di rumah dasar pada bolong, iya amit-amit. Daleman pada soek, malam Jumat sama suaminya bau curut, muka pakai autan, suaminya lengket pahit, leher pakai presker yang warna cabai teh lah, bibir suaminya jontor, buadam salep 88, kaki pakai parem kocok. Kata suaminya, aku ranjau semua ini. Ya Allah. Na'udzubillahi min. Udah 10:30. Besok saya ada acara ke Kerawang lagi, saya ke Pelawat. Alasan ikutin, nggak percaya mah. Siapa yang ngomong alasan katanya? Yang pertama muhasabah, sholat kita evaluasi. Yang kedua sholat. Yang ketiga sakit. Yang ketiga silatur. Orang yang sholatnya benar, baik, dia akan menjaga silatur. Gak mau cari musuh, setuju? Sama tetangga selalu berbagi. Sama tetangga enggak julid, enggak dengki, enggak iri. Makanya modalnya bersihkan hati.
agar silaturahminya tetap terbangun terjaga dengan baik. Karena hati kita nggak bersih, punya dengki, dendam, wah repot. Orang dengki itu nggak seneng kalau orang lain lebih sukses, betul? Tetangga beli mobil expander, dia yang kelenger. Tetangga beli motor Nmax, dia yang beli Paramex. Dibawa ke rumah sakit RSUD, jam besuk ibu-ibu tetangganya pada ngejenguk, ngebisikin, jeng yang kemarin beli expander tadi beli Fortuner. Wah! Pindah ke ruang ICU, pulang-pulang diantar ambulan. Naudzubillahimin. Jangan orang iri mah maaf hidupnya nggak bahagia ya. Cikini orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampe ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Lembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Apa semua kayaknya ya. Coba kita ulang. Cikini Gondania. Apa meneh aku lali. Ayo ikutin terakhir siap, biar ibu-ibu pada hafal, oke? Cikini Gondania. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampe ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Katanya hayu. Maksudnya diiringin lah nungguin deh ini kuncinya di mana. Siang banget Cikini orang iri hidupnya nggak bahagia. Cianjur, Cikampek, jadi lupa dah. Cikini orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada Lembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Tes yang pertama sol, yang kedua sholat, yang ketiga sakin, yang keempat mudah-mudahan bisa bekal buat menyambut kita Ramadan. Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.